Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya karena ayahnya sudah meninggalkan dia sejak kecil tapi masih ada sampai sekarang, cuman tidak mau untuk menjadi wali, apakah diperbolehkan dengan wali hakim? Tapi boleh, iya. Dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan, tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga. Dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran surah kedua ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ada persoalan, wali bertindak di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Saya bacakan ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik Anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik. Antum pilih mana? Menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja? Pilih mana? Lebih baik yang cantik beriman gitu kan? Kalau pilihan seperti tadi. Tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan, nggak ada pilihan kecuali yang beriman. Nah, cuma persoalannya kalau perempuan dia nggak bisa milih. Maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya, karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Baik teman-teman, maka kalimatnya berubah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan pernah nikahkan anak perempuan Anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman. Jangan pernah nikahkan. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayahandanya yang mengandung, yang menjadi wali atau wali rahimnya, ya, ayah biologisnya. Kalau masih ada, ya, atau masih ada, dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupannya istita'ah hilang dari dirinya, misal ayahnya masih ada, tapi nggak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya. Sampai mengucapkan kalimat ijab dan qabul misal, ya, bisa jadi keliru. Ya, misal bapaknya Rahmat yang akan dinikahkan Asep misalnya kan, saking kelirunya, ya. Ananda Asep, bapak nikahkan Ananda dengan anak Asep, ada Rahmat gitu kan. Siti anaknya Rahmat, keluar lagi saking harunya misalnya bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya, maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya. Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain, bisa paman, bisa kakak laki-laki yang kandung, atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari, ya, pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, ya, guru daripada ayah, ya. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu, itu sah, boleh dilakukan, ya. Nah, ini kasusnya yang seperti ini, itu boleh. Jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya, kemudian ayahnya merasa tidak mau, ada tanggung jawab dari sejak kecilnya, sudah meninggalkannya, dan ayahnya berdosa dengan itu, sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya, mau kembali kepada ketentuan Allah, dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi hukumnya boleh, silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim, dan dia tolong pilih wali hakim yang baik, yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup. Teman-teman yang ikhwan, mohon ingat kata-kata ini ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya sampai dimungkinkan terjadi perceraian, maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Ya, lihat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika Anda dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya sampai terjadi perpecahan luar biasa, maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuannya. Jadi intinya boleh itu dilakukan, dan silahkan berlangsung pernikahan, dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya. Yang terakhir, mohon maaf saya harus berhenti pada yang ini, dan yang belum saya jawab insya Allah di kesempatan maghrib nanti saya sampaikan. Ustaz, bagaimana cara menasihati sahabat yang masih kerja di bank konvensional? Antum berdoa dulu kepada Allah sebelum menasihati. Minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Mohon kepada Allah, ya Allah, dia teman saya, sahabat saya di dunia, makan bersama, ya Allah, bertetangga sama-sama, hidup sama-sama. Mohon di akhirat jangan pisahkan, ya Allah, lembutkan hatinya. Berikan rezeki yang baik, berikan jalan ikhtiar. Setelah itu, antum pelajari hukum-hukum bank konvensional. Lu datangi teman antum itu. Bagaimana cara berdakwahnya? Jangan dulu dengan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Ajaklah orang-orang yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Sampaikan dulu dengan kalimat bijak. Teman, kawan, fulan, saya begitu sayang dengan antum. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bersatu sampai di dunia. Kalau antum butuh apapun dari saya, tolong sampaikan ya. Apa saja yang bisa saya bantu, saya akan berikan untuk antum. Khusus untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum butuh sesuatu, sampaikan pada saya. Sepanjang saya bisa, saya akan berikan. Setiap malam saya berusaha bangun supaya kita disatukan di akhirat dan jangan dipisahkan. Pelan-pelan dulu. Kalau sudah masuk ke situ, saat dia sakit antum tengok, saat dia butuh antum berikan, antum punya sesuatu antum berikan kepadanya, lalu di akhir antum mulai sampaikan satu-satu. Teman, Masya Allah, ada materi bagus nih, ustadznya baik. Alangkah baiknya kita bertanya, jangan-jangan di dunia kita sama-sama, di akhirat kita terpisah. Ajak dia pelan-pelan. Sampaikan dari orang lain dulu, kemudian antum mulai pelan-pelan sampaikan sampai dia sadar dengan apa yang dilakukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua itu akan mengantarkan dia lebih baik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu mudah, wal mau'izatul hasanah. Ya. Kalau diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Antum punya argumentasi, antum mendoakan, antum memulai dengan cara yang baik, maka insyaallah akan selalu ada celah bagi dia untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna sebenarnya dari ihdinas siratal mustaqim? Taib. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama di sini. Ada tafsiran dekat, ada tafsiran jauh. Tafsiran dekat itu sesuai dengan tekstual ayatnya. Tafsiran jauh dilihat dari konteks dan qarinah keterkaitannya. Tafsiran dekat, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirkan ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah. As-siratal mustaqim, yang hidayah itu lurus, bening, tidak berbelok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hidayah itu pernah disampaikan dan mendapatkan kenikmatan dari orang-orang sebelum kami, dan dengan itu jagalah kami supaya tidak berbelok ataupun masuk dalam golongan orang-orang tersesat dan orang-orang yang diadab. Para ulama pertama mengartikan hidayah ini pertama dengan Islam. Islam. Karena ketika hidayah disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama menunjuk pada Islam. Hidayah jika disebutkan pertama menunjuk pada Islam. Ini satu. Yang kedua, hidayah juga bisa disebutkan menunjuk pada kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau yang ini belum masuk Islam, maka jadi Islam. Seperti tadi Musa diutus pada Fir'aun, seperti Muhammad SAW diutus pada umat manusia. Kalau yang ini sudah muslim tapi ditambah keimanannya. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13, paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar Ashabul Kahfi? Sudah beriman belum? Sudah, lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu para pemuda yang sudah beriman kepada Rabbnya. Imannya sudah ada. Ketika imannya dijaga dan terus mendekat kepada Allah, wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah. Zidnahum huda, hidayah ditambahkan, imannya dikuatkan lagi. Di ketika beriman dikejar-kejar, dia pertahankan imannya. Begitu dia pertahankan imannya, kemudian masuk ke dalam gua, Allah tambahkan lagi kekuatan iman. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Baik, tiga, ada jenis hidayah, bentuknya amal soleh. Jadi kalau orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diberi jalan untuk beramal soleh. Petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalilnya Quran surah kedua misal Al-Baqarah dari ayat kedua sampai ayat kelima. Lihat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah diberikan pada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang tergerak mengerjakan amal soleh dengan imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lihat, wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang salat, orang yang infak, orang yang baca Al-Quran disebut oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapatkan hidayah dari Rabbnya. Makanya antum ketika, maaf ya, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka seluruh tubuh kita akan tergerak beramal soleh. Bisa. Di antara makna hidayah penambahan iman. Apa fungsi mata?
Melihat, tuh sudah keliru. Mata itu bukan melihat. Mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan saya sering katakan mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, di langit dia melihat anak ayam, kelihatan oleh dia, diterjang, diambil. Antum naik pesawat ke udara, anak antum gak kelihatan di bumi. Tapi mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pandangan, apa yang kita fikirkan akan dihisap oleh Allah. Karena mata kita dihisap, fungsi mata kita bukan melihat. Fungsi mata kita melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin, lihat. Ketika fungsi mata disebutkan, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Siapa yang punya iman? Yang mendapatkan hidayah. Karena bagian dari hidayah adalah memberikan kekuatan iman. Lihat, hidayah masuk lewat mata. Iman masuk lewat mata. Ketika iman masuk lewat mata, yaghuddu min absarihim. Maka dia akan palingkan dari yang tidak baik. Menurut Allah. Makanya mata orang yang mendapat hidayah itu ketika melihat yang baik-baik cepat bergerak. Coba lihat. Di antara sekian orang yang lewat di jalan, ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih. Tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan anda dapat hidayah lewat mata anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika itu ada 2 mahasiswa. Satu muslim, satu non muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya. Dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara salat Isya di Mekah. Imamnya Syekh Sudais. Dia iseng tanya pada kawannya non muslim. Perhatikan kalimatnya. Menurut kamu berapa banyak orang ada di situ? Masjidil Haram. Kata non muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non muslim, saya pikir 3 pekan. 3 pekan. Dia kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Masya Allah. Kata non muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat. Begitu iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Yang tawaf berhenti semua. Rapi, menghadap. Belum 1 menit. Sudah bengong. Tunggu. Jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudais memulai. Istawu. Istaqimu. Rapat, rapi, tegak semua. Begitu takbir. Allahu Akbar. Semua takbir seketika. Rapi. Enggak sampai 5 menit. Tiba-tiba hidayah masuk lewat mata. Tuh, pertama, Islam. Dia berkata, perhatikan perkataannya. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat Isya, dapat hidayah, masuk Islam. Yang paling aneh, sudah masuk Islam, diajak sholat Isya, gak berangkat.